Kecuali kalau misalkan Bapak Ibu sahabat relawan datang, pasiennya diam aja, ya unrespon, baru Bapak Ibu tepuk pundak. Tapi kalau misalkan teriak-teriak mau saya, selanjutnya apa yang dilakukan? Minta tolong untuk siapa Pak? Pak Bambang, di sini ada pasien kecelakaan, ya. Tolong hubungi ambulan, misalkan ambulan di belakang ya, ambulan 119, ya, dan minta dibawakan alat-alatnya dari sini. Ya. Selanjutnya apa lagi kawan? Selanjutnya kita lakukan adalah kita tangani ABC. Nah, saya tingkat A itu apa? A itu airway, jalan nafas. Di jalan nafas itu nanti spesifiknya di sana. Ya, bagaimana cara head-to-chin, jauh keras. Tapi di sini kita concern ke A-nya adalah airway, jalan nafas itu selalu berpasangan dengan si spine control atau kontrol tulang leher dan tulang belakang. Jadi di RW, di A itu, di jalan nafas selalu kita kenali tanda-tanda trauma tulang leher. Ada 4 kemarin. Pertama apa? Adanya hijas dari klapika atau dari bahu sampai ke ujung kepala. Gitu. Ya. Ada hijas dari bahu sampai ke ujung kepala atau lebam ya. Yang kedua, trauma kepala ya, dengan penurunan kesadaran. Yang ketiga, multiple trauma atau banyaknya trauma. Patah tangan kanan, kaki kiri, patah kaki. Yang terakhir adalah biomekanik yang mendukung. Biomekanik mendukung itu apa? Proses terjadinya kecelakaan yang mendukung untuk terjadinya trauma tulang leher. Misalkan pasien kecelakaan, terus kepalanya duluan yang membentur aspal, itu akan meningkatkan curigaan terhadap trauma tulang leher. Ya. Ada 4 tanda-tanda trauma tulang leher. Ya. Satu saja kita anggap pasiennya, kita curigai pasiennya dengan curigaan trauma tulang leher. Kenapa sih tulang leher menjadi concern? Kenapa nggak yang lain? Ada yang bisa bantu jawab? Karena di tulang leher, di tulang servikal, di tulang leher ada salah satu syarat C3 sampai C5 yang mempersyaratkan di dada. Itu namanya saraf nervus penicus. Jadi kalau saraf itu terbentuk, terus yang tadinya mungkin hanya retakan pada tulang leher, akibat kesalahan kita mengangkat organ bisa terjadi patah. Akhirnya paru-parunya kolaps secara mendadak. Kolaps, paru-parunya kolaps, akhirnya pasiennya ares atau nafas dengan tidak. Makanya bahaya sekali ya kita lihat pasien dengan curigaan trauma servikal karena macet, warga ambil tangan, ambil kaki langsung dimasukin ke kamar. Yang tadinya pasien masih sadar sampai ke rumah sakit sudah meninggal. Itu salah satu faktornya. Makanya trauma tulang leher menjadi concern, gitu ya, untuk kita tangani. Kita lihat pasien ada curigaan trauma tulang leher, yang pertama kali lakukan adalah kita apakah? Fiksasi leher korban. Manual ya, menggunakan tangan penolong. Ya. Caranya ini, khususnya kalau korban di antara kaki kanan dan kaki kiri penolong. Selanjutnya, ya, seperti ini. Ya. Kita fiksasi seperti ini. Sampai kapan? Sampai nanti petugas selanjutnya datang bawa nekolar. Ya. Yang pakai handphone boleh bantu saya fiksasi. Ya, oke. Berakhir. Nah, kalau petugas selanjutnya datang bawa nekolar, mungkin di ambulans kabar relawan ada nekolar? Ada yang mudah, ada yang belum ya. Ini nekolar yang jenis adjustable. Satu nekolar bisa dipakai untuk tulang leher. Ya. Nekolar ini fungsinya untuk menyangga leher agar leher korban tidak bergerak ke kanan dan ke kiri. Gitu ya. Cara penggunaannya mudah, teman-teman ya. Pertama kali kita ukur leher korban, panjang leher korban ya. Caranya tangan kiri penolong pertama ke atas. Nah, bisa merapat sedikit karena tidak terlihat. Oke. Yang kita lakukan adalah seperti huruf J gini, tangan kanan ya. Selalu penolong yang akan memasang nekolar itu posisinya di sebelah kanan korban. Ya. Di sebelah kanan korban, karena kita nggak bisa pasang nekolarnya kalau sahabat relawan di sebelah kiri korban. Ya.
Caranya adalah kita ukur, letakkan jari telunjuk kita di ujung dagu korban. Oke, di ujung dagu ya. Tidak di atas dagu, tapi di ujung dagu. Ambil garis linear ke bawah, ya. Tidak mengikuti rahang. Oke, ambil garis lurus ke bawah, lurus saja ke bawah. Oke, sampai mentok di sini, ya. Sampai nanti jari kita menemui antara pertemuan otot leher dan otot bahu di sini, ya. Coba lihat, sudah ketemu belum? Belum ya? Belum dong? Baru di tengahnya. Kalau belum, kita tambahkan satu jari lagi. Sudah ketemu belum? Belum ya? Tambahkan satu jari lagi. 3 jari ya. Artinya leher korban panjangnya 3 jari saya. Gitu. Ya, cara ngukurnya seperti itu ya. Tadi ya, ulang. Di ujung dagu, ambil garis linear ke bawah lurus. Ya, tidak mengikuti rahang seperti ini. Kalau rahang bisa dapat 4. Ya, ini lurus aja nih. Lurus ya. 1 jari, belum 2 jari, sampai 3 jari. Sampai jari kita benar-benar mentok di sini ya. Di sini ya. Kelihatan? Di sini ya. Nah, oke. Di sini ya. 3 jari. Selanjutnya kita konversikan ke nekolar atau penyangga leher. Ini ada lubang nih, ada 5 lubang, betul ya? Ada 5 lubang. Patokan kita ada pada coding warna merah. Kode warna merah ya. Caranya adalah ukur, tadi dapat 3 jari ya. Ini kan bagian dagu korban ya. Nah, tangan kiri pegang di sini. Tangan kanan yang mengukur tadi letakkan di bagian yang rigid. Yang keras ini ya, bukan yang warna putih. Yang keras dapat lubang ke berapa? 3. Berapa? 4. Nih. 3 ya. 3 ya. Maka 3. Selanjutnya sudah dapat 3, coding warna merah kita naikkan ke lubang ketiga. Kode yang warna merah ya. Caranya mudah, dibuka terus dinaikkan. Ini fleksibel ya, fleksibel. Naikkan, sudah. Kita kunci lagi. Terus ini sama. Sudah. Kita kunci lagi. Tekan. Nah, ini buka. Nanti nyobain ya. Mungkin 1 atau 2 orang bisa nyobain nanti, ya. Ini tinggal tekan. Gitu ya. Tekan. 3. Kalau udah dapat di sini nggak usah diukur lagi di sini ya. 1 kali aja. Karena dia udah satu ini ya, linear. Nah, ini ada velcro atau perekat, kita simpan. Oke. Bapak tangannya ke atas. Nah, di saat posisi tidur seperti ini, pasti ada rongga di bawah. Betul? Kita masukkan lewat rongga. Dorong perlahan, jangan terlalu jauh ke dalam ya. Sampai nanti velcro-nya kelihatan atau perekatnya kelihatan, kita ambil perekatnya. Selanjutnya kita lakukan teknik sapuan dada. Teknik sapuan dada itu adalah seperti ini. Tangan buat seperti tangan kanan, seperti huruf P ini, seperti centang ya. Letakkan di bagian dagu nekolar. Lakukan teknik sapuan dada katanya. Karena melewati dada. Nah, makanya dikatakan sapuan dada. Nah, biarkan leher korban mengikuti bentuk dari nekolar. Oke. Selanjutnya jangan langsung direkatkan karena masih longgar ya. Tangan kanan tadi sapuan dada. Biarkan dagu korban mengikuti bentuk nekolar, tekuk ya, yang bagian sini. Yang velcro atau perekatnya ditarik. Tarik baru kita rekatkan. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak tangannya fiksasi kembali. Sampai kapan? Sampai nanti korban kita pindahkan ke atas LSD. Oke, nah Bapak pasang yuk. Bapak yang fiksasi. Ya, Bapak pasang nekolar. Mungkin kita karena waktunya singkat 40 menit nggak bisa coba semua ya. Jadi coba satu-satu ya. Combanya paling 2 orang ya Pak. Fiksasi Pak kayak tadi. Belum. Bapak fiksasi. Fiksasi tadi Pak. Oke good. Harus rapat tangan gitu ya. Tangan kirinya pindahkan. Nah, diukur dulu Pak lehernya. 1 jari dulu, 1 jari. 1 jari, 1, 2, 3 ya, good. Terus, ya, oke. Saya mau anggapnya ini saya naikin ya, biar belajar cara membuka juga ya. Nah, coba. 3 jari. Dari yang rigid nih, yang keras ya. Lubang ketiga ya, artinya coding warna merah kita turunkan lubang ketiga. Nah, caranya buka. Tarik aja.
Ya, bunyi tek. udah turunin, turun. Oke, good. Lupa. Nah, pas Lupa tadi tuh. sampai aja. Nah, Ya, itu kan kalau main saya bunyi. Oke. sama kayak tadi. Nah, oke. Good. Oke, ya. Silakan. Nah, saat pemasangan Bapak